Sebanyak 76 guru yang telah pensiun menjadi korban investasi bodong. Angeli mengaku menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh 3 orang selebgram berinisial M. Sekitar 140 orang dengan total kerugian mencapai 6,3 miliar rupiah. Oke, namanya pasar modal dari 2 kata, yaitu pasar, di mana tempat orang bertukar barang, terjadi jual beli, dan modal, di mana terjadi perpindahan modal. Ada pihak yang mempunyai modal dan ada pihak lainnya yang membutuhkan modal tersebut. Realitanya, pasar modal itu seperti apa? Gambarannya seperti ini, teman-teman. Di mana ada perusahaan dari sudut pandang mereka yang membutuhkan dana, membutuhkan uang, dan ada pihak, yaitu investor, yang saat ini mereka memiliki uang dan butuh sarana investasi untuk mengembangkan uang mereka. Nah, dari pihak investor dan juga pihak perusahaan ini akhirnya bertemu langsung dalam sebuah pasar, yaitu pasar modal, teman-teman. Apakah pasar modal gambarannya seperti pasar tradisional? Jawabannya iya. Hampir sama, karena ada pihak yaitu sebagai regulator, dinas pasarnya, ada tinen-tinennya, yaitu yang membantu memperjualbelikan efek di pasar modal, dan juga ada perusahaan-perusahaan yang membantu menjadi jembatan antara investor dan perusahaan yang butuh uang ini. Kita akan bahas satu persatu dari sudut pandang yang pertama, yaitu dari perusahaan. Kenapa perusahaan itu go public? Kenapa mereka menerbitkan suatu instrumen yang mana investor bisa investasi dalam instrumen tersebut? Yang pertama, yaitu perusahaan tentu membutuhkan uang untuk ekspansi usahanya. Bagaimana bisa uangnya hanya 1 miliar ingin buka berbagai brand atau berbagai toko yang ada di seluruh provinsi di Indonesia? Jawabannya nggak bisa. Oleh karena itu perusahaan harus yang namanya go public atau menerbitkan sahamnya kepada masyarakat supaya lebih banyak masyarakat yang merasakan dan perusahaan ini mendapatkan dana untuk ekspansi usahanya. Lalu yang kedua ada bayar hutang usaha. Nggak bisa dipungkiri bahwa sebagian perusahaan itu keuangannya cukup merah atau dalam hal ini kerugiannya lumayan besar. Nah, ketika perusahaan go public, mereka akan mendapatkan uang dari investor yang mana investor membeli sahamnya sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang sebelumnya ini. Lalu, yang ketiga, ada memperkuat brand dan reputasi. Nah, siapa sih yang nggak kenal berbagai perusahaan seperti Mayora, seperti Unilever, seperti Astra, seperti Indomie, semuanya tahu. Tanpa kita sadari, barang-barang mereka itulah yang kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ketika kita mengenal bahwa perusahaan diproduksi oleh A, B, C, D, T, B, K. Nah, dari situ kita udah mengenal bahwa perusahaan ini sudah go public alias sudah melantai di bursa saham Indonesia. Lalu yang terakhir adalah value creation. Bagaimana perusahaan ini yang tadinya hanya dimiliki perorangan sedikit sehingga sekarang bisa dimiliki oleh banyak orang satu Indonesia Raya dan mereka memiliki turut serta dalam usaha dari perusahaan tersebut. Nah, dari sudut pandang masyarakat, itu kita kenal banyak banget, yaitu keuntungan bagi masyarakat yang berinvestasi di pasar modal. Yang pertama adalah pertumbuhan modal atau capital gain, yang mana kita beli suatu saham, suatu efek, kita beli di harga 1000, sahamnya naik ke level 1100. Secara tidak langsung kita sudah menumbuhkan modal kita sebesar 10%, yaitu yang kita kenal sebagai capital gain, atau selisih dari harga kita beli dan harga sekarang atau harga yang siap kita untuk jual saham tersebut. Lalu yang kedua ada passive income, yaitu perusahaan yang go public yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia. Kita kenal bahwa belakangnya ada TBK, Astra International TBK, Aneka Tambang TBK, Vale Indonesia TBK, dan lain sebagainya. Mereka ketika melakukan bisnis mendapatkan untung. Nah, sebagai rasa terima kasih perusahaan sudah mempercayakan uang investor dalam perusahaan tersebut, akhirnya mereka membagikan sebagian dari keuntungan perusahaannya menjadi sebuah dividen yang dibagi paling enggak setahun sekali biasanya. Lalu yang ketiga sebagai diversifikasi aset. Kalau sebelumnya kita udah punya rumah, udah ada, apartemen udah ada, emas, logam mulia kita sudah punya. Nah, untuk menyebarkan risiko dalam artian tidak terfokus pada salah satu instrumen aja, pasar modal lah jawabannya, teman-teman. Ketika tanahnya tidak laku, tidak bisa dijual, ketika apartemen tidak ada yang menyewa, atau kalau logam mulia mengalami kendala untuk menyimpannya, nah, ada instrumen yaitu diversifikasi. Atau kita kenal bahwa salah satu pepatah dari Inggris yaitu jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Karena kalau keranjangnya jatuh pecah semua.
Itulah pentingnya diversifikasi aset. Lalu yang terakhir, likuiditasnya tinggi. Maksudnya seperti apa? Tanah, harga 1M. Untuk menjualnya tentu ada nego-nego harga, dari 1M bisa turun sampai ke 800 atau ke 750. Hal tersebut lumrah dalam jual beli tanah. Apakah setelah menyentuh angka 800 akan langsung laku juga? Jawabannya tidak juga, teman-teman. Selanjutnya apartemen, negonya lebih berat lagi untuk hal tersebut. Apalagi apartemennya berada di tempat yang kurang ramai. Atau kalau logam mulia, ya kita harus menentukan harga terbaiknya di mana baru kita bisa menjual dengan harga minimal BEP kita beli. Nah, itu kan jedanya ada waktunya, teman-teman. Nah, di pasar modal, dalam hal ini saham, reksadana, dan juga obligasi, itu likuiditasnya tinggi. Karena semua investor gampang untuk membelinya dan menjualnya pun gampang. Ketika sudah banyak investor lain yang siap untuk menampung barang tersebut.